Saudara, sebelum saya lanjut, saya kasih satu cerita ya. Biar cerita ini nanti saudara cocokkan dengan 10 pengintai dengan 2 pengintai. Saya baca di renungan, bagus juga sih ya. Ada satu pabrik sepatu, simbolnya itu macan. Ya udah saudara tahu lah apalah ya. Nah, sampai satu waktu mau mengalami kebangkrutan karena banyak saingan. Akhirnya mereka mencoba untuk ekspansi di satu tempat di mana belum ada pabrik sepatu, yaitu apa? Di Afrika. Akhirnya diutuslah seseorang ke sana untuk tinjau bagaimana kalau ekspansi di sana, pasar di Afrika tuh bagaimana. Diutus orang pertama, akhirnya memberi laporan kepada pusat, Pak, udah nggak usah mimpi lah, buka pabrik sepatu di daerah ini. Saya lupa ya negerinya apa gitu ya. Tahu di Afrika lah. Loh kenapa? Di sini orangnya ciata semua, nggak ada yang pakai sepatu. Kita jualan sepatu di sini mana laku katanya. Itu orang pertama berpikir negatif dan selalu melihat fakta nyata. Betul nggak di Afrika itu ciaka semua? Emang betul fakta. Diutuslah orang yang kedua. Setelah diutus dilihat semuanya pada ciaka kan, nggak pakai sepatu. Wih, ini pasar besar nih, pada nggak punya sepatu. Telepon ke pusat, bos, ini peluang kita yang besar. Kenapa? Di sini nggak ada yang pakai sepatu. Kita jual sepatu pasti laku. Ini dua cara pandang kan. So nangkep ini. Akhirnya diambil keputusan, ya ekspansi di sana. Akhirnya sepatu yang merek yang ada gambar macan itu berdiri sampai sekarang. Itu dikarenakan apa? Pola pikir yang positif. Fakta bener, ciaka semua. Si A yang pertama tadi melihat fakta nyata, ya pada ciaka nih, nggak pakai sepatu dan sendal, itu nyata. Yang kedua, dia lihat fakta nyata, memang pada nggak pakai sepatu. Cuman yang mengubah itu siapanya? Apanya? Cara berpikir. Pada nggak pakai sepatu, mana laku sepatu di sini, betul kan? Akhirnya yang kedua itu, wah ini peluang nih, pada kagak pakai sepatu. Nah cara berpikir, tangkap ini ya. Nah sekarang saya bahas yang 2 pengintai minoritas ya. Bersyukur karena berpikiran positif seperti tadi. Lihat pada nggak pakai sepatu, fakta nyata begitu kan. Berpikir positif, pasti laku sepatunya. Karena pada nggak pakai sepatu kan, tinggal bagaimana mengelola supaya mereka pengen punya sepatu. Wah, saudara bisa bayangkan bangsa pasarnya itu berapa banyak, karena hampir seluruh penduduk situ nggak ada yang pakai sepatu. Nah, berpikir positif dan selalu melihat janji Tuhan ya ke depan. Jadi membandingkan masalah, persoalan jangan dengan dirinya sendiri, tetapi dengan Tuhan. Cara membandingkan masalah dengan Tuhan dengan cara apa? Bukan perbandingan Tuhan segini, masalah segini, bukan begitu. Dengan janji Tuhan. Tangkap ini. Makanya saudara kalau nggak baca firman, repot juga. Dapat persoalan ini, bandingkan dengan Tuhan, janji Tuhan. Ya firman Tuhan itu diperkatakan ya. Jadi saudara harus ketika lihat masalah, persoalan, fakta nyata seperti tadi yang saya katakan, penduduk di situ seluruhnya nggak pakai sepatu, ciaka semua. Punya cara pandang Tuhan, punya cara pandang terhadap masalah dengan kacamata Tuhan. Firman Tuhan berkata apa? Terbang tinggi bagai Raja Wali. Artinya cara lihatmu itu harus seperti melihat seperti Raja Wali melihat. Jadi istilahnya, saudara kalau begini lihatnya, kalau lagi macet, mentok kan di sini. Waduh macet di sini. Tapi coba saudara naik ke atas gitu ya. Begitu dilihat, macetnya cuman misalnya 200 meter. Saudara tahu ujungnya udah lancar. Maka saudara di sini bisa bersyukur. Nah itu, saudara harus punya cara pandang, pakai kacamatanya Tuhan, memandang dari atas. Naik tangga. Lihat, di situ mantep, lancar. Persoalan nggak ada lagi. Saudara harus punya pandangan seperti itu ya. Kesaksian saya ya. Saudara tahu ya, saya mengalami satu keterpurukan di masa pandemi, persisnya di Maret tahun 2021. Itu saya anggap, nah kalau saudara nggak punya pikiran positif,
positif, saudara pasti bilang, hancurlah saya. Masa pandemi itu kan masa sulit. Ya, toko harus tutup. Nggak ada masalah aja, ada pandemi, itu saya udah susah. Ditambahin dengan satu persoalan masalah yang seumur hidup saya nggak pernah hadapi itu. Saya pasti akan berkata nih, kalau saya memakai kacamata manusia, fakta nyata, habisnya gua. Tapi ketika saya terus bersekutu dengan Tuhan, saya memakai kacamata Tuhan, terbang tinggi bagai Raja Wali, lihatnya dari atas. Di balik masalah ini selalu ada berkat. Dan saya menganggap persoalan masalah saya, di mana saya dibuat sampai nol, itu saya sedang di restart. Tahu restart gak? Handphonemu itu apa ya, kalau lelet itu namanya apa ya? Lemot, mau WA aja lama gitu ya. Berarti di dalamnya banyak sampah-sampah. Nah, supaya bisa kencang lagi, supaya bisa mantap lagi untuk WA, untuk ngapa-ngapain, itu handphonemu harus diapain? Restart. Kalau bahasa ininya apa? Ada factory-factorynya apa? Apa? Reset factory. Saudara punya handphone, kalau di reset factory, pertanyaan saya, file yang di dalam saudara hilang nggak? Saudara dibikin kosong dulu kan? Nah, itu cara pandang saya begitu. Begitu saya menghadapi keterpurukan, saya memandangnya apa? Tuhan sedang merestart hidup saya, dibuat nol. Saya pernah cerita di sini, bukannya direndahkannya bukan biasa aja, sampai nggak punya apa-apa, sampai nol. Itu benar-benar kosong. Tapi ketika saya punya cara pandang dengan kacamata Tuhan, saya bersyukur. Berarti sebentar lagi Tuhan mau melakukan sesuatu dengan hati yang baru, roh yang baru. Ternyata selama ini di dalam hati saya penuh dengan sampah-sampah, virus-virus yang membuat kerjanya handphone, hati saya, pelayanan, jadi tersendat-sendat. Makanya harus di restart. Dibikin nol sampai nggak ada sama sekali, file dikit juga nggak ada. Kesombongan saya, apalah semua dibikin habis. Saya turut aja. Saya ikuti gerakan Tuhan. Walaupun secara mata melihat itu serem. Kadang-kadang saya nggak bisa terima gitu ya. Berjalannya waktu, Tuhan mulai singkapkan sesuatu. Nah, ini nih yang saya mau bahasnya di sini. Tuhan buka jalan satu ya. Wah, mantap nih. Saya maluki kan. Nah, berjalannya yang Tuhan buka nih, anggaplah satu atau A. Nah, si A ini jalan kan. Berjalannya waktu, A ini terganggu nih. Dengan itu. Ada lagu yang nguatin iman saya. Luki juga saya sering katakan, kalau Tuhan yang memulai, gak mungkin Tuhan tinggalin di tengah jalan. Tuhan yang memulai, Dia akan selesaikan sampai akhir. Kalau saudara harus punya keyakinan, keterpurukan saudara mulai diangkat dengan satu pekerjaan, saya sebut itu A. Ternyata A itu banyak gangguan. Waduh, kok jadi begini ya? Sepertinya A ini bakal jatuh lagi nih. Selalu saya ngomong sama Luki, Tuhan yang memulai, Tuhan akan menyelesaikan. Itu aja yang saya pegang. Saudara, apa yang saudara hadapi sekarang? Ketika Tuhan memberi satu pekerjaan, wah kelihatannya pertamanya lancar, berjalannya waktu, mulai terjadi sesuatu. Saudara harus yakin, percaya, kalau Tuhan yang memulai, Tuhan akan selesaikan. Tuhan akan selesaikan. Tangkap ini. Kita bapak yang nggak baik aja, lihat anak di tengah jalan nih, kita yang memulai ya. Nih kamu jalanin ini, di tengah jalan dia terpuruk, bodoh amat. Nggak mungkin. Pasti bapak yang baik akan selesaikan. Lu salah caranya, lu coba begini. Betul nggak? Tuhan yang memulai, Tuhan akan selesaikan.